Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal haram. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sining umat seleng malebiki ngaman hadir. Alhamdulillah kasiki bandesai dan syukur kemarajata risesar jangan Allah Subhanahu wa taala. Rimuka kami dimungkin mereka sungai malam pe ajap-ajap pangeng awat tanggeng reto pada penginringan sehingga kasih hadir dalane on melebihi on barakae on pacinge guna paslareng kormeh dua telu pakasuyang tentunya dengan penuh harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal yang kita laksanakan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini, diterima dengan sempurna di Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti mengantarkan kita kepada kehidupan yang berbahagia di dunia ini serta keselamatan dan keberuntungan di akhirat nanti. Salawat en retopah pasal masuk ku masar tumasayye pangulukeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi engke mencaji pamasal sinalange Nabi engke mencaji kacerta selaku uswatun hasanah. Mudahan kita senantiasa setia dan istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya sehingga kaki lolongangi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslim rahimahullah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pada malam yang ke-28 dari bulan suci Ramadan ini, di mana panitia sudah menyiapkan judul ceramah yaitu amalan-amalan yang bisa membentengi atau menjaga nilai-nilai ibadah, khususnya ibadah puasa. Sebenarnya engkah dua telu amalan-amalan keri puga sareko mengiro amalan deceta ilena puasa tak engkai wading lilohongeng engkau dirasakan baik lino lebih-lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah setiap kita melakukan ibadah atau aktivitas muamalah dengan sama manusia harus didasari dengan ikhlas.
Engkaki apa sih mata-mata kerana Allah SWT, karena ikhlas itu sebenarnya ruhnya ibadah. Ketika ada ibadah tidak didasari dengan ikhlas, sebenarnya ibadah itu bisa tidak ada nilainya. Karena menjadi dasar diterimanya ibadah itu harus dengan keikhlasan. Karim Allah Subhanahu wa taala kalena para nabi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. De igamen dan perintah makasih yang beribadah sangat dinda susna si bawah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purari tanai maka dah geros itu tengen reseng ikhlas. Kena bita engkau pimantu malaikat Jibril utanaiwi kadang turun ya sing ikhlas. Oleh Jibril ditanya Nabi Muhammad SAW, kene Jibril kau makku tanah agero ya sing ikhlas. Ya, akade Jibril ya dek tutuis sing ya upaturum ya yae. Pada Allah Subhanahu wa taala. Taronat rewa di Allah Subhanahu wa taala makku tanangi maka agama tos dengan ya sing ikhlas. Ya. Engkai Jibril boleh makutan di Allah Subhanahu wa taala daripada di Allah Subhanahu wa taala maka dia tu ikhlas rahasia na Allah Subhanahu wa taala nataro riatan na iya na puelo jadi sebenarnya ikhlas itu adalah rahasia Allah, sehingga ikhlas si bahde nata sedih tahu dan beramal yang paling tahu yang misalnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita ini bulan suci Ramadan, ya. Apalagi sudah hampir berakhir, ya. Wadi jaji maka 25 ini luar biasa keikhlasan kita ini, ya, dari awal Ramadan sampai sekarang dan sampai terakhir. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini beribadah ini bukan cuma di bulan suci Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan sampai Ramadan berikutnya kita senantiasa dalam keadaan ikhlas beribadah. Ya. Masya Allah. Jadi ada ungkapan seorang ulama, seorang sufi, ya, ulama tasawuf. Agan apa makada an-nasu kulluhum halikun illal amilun. Sinin narupa tawe berasa mandeng di mana macilaka sangadina atau makamalae orang yang beramal, ya. Kemudian wa kullul alimin sinin atau makamalae halikun illal alimun. Sini na to makamalae wadimu pabira sangadina to kipat disengenge, ya. Karena memang menjadi syarat diterimanya ibadah itu karena dasar dengan ilmu. Tapi wa kullul alimin sinin atau kipat disengenge wadimu pabirasa masih bisa celaka illal mukhlisun sangadin atau ikhlas, ya. Begitu hebatnya orang ikhlas ini sampai setan pun, ya, iblis pun memberikan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yamatu atamu, umat Muhammad kemana ganggu, ya.
kamano pakalonto-lonto pakatulu-tulu sangadinna ya de ule pakatulu-tului illa ibadakal mukhlisin sangadinna atamu engke tong-tong ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada salah satu surah namanya suratul Ikhlas. Sementara kata ikhlas sendiri tidak disebutkan dalam surah itu. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini dikatakan surah Ikhlas. Tapi kata ikhlas itu sendiri tidak disebutkan dalam surah ini. Nah, begitu hebatnya keikhlasan itu sehingga ayat ini berbicara tentang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk diterima pakasiwatan dari kemakasiwia ki beribadah ki ajak lalu engkau korena. Jangan ada campurannya. Betul-betul steril, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa muslim rahmatullah. Ada suatu riwayat ya, hikayat ini. Kehebatan orang-orang yang ikhlas. Seorang abid ya, riwayat disebutkan, sang abid kuat ibadahnya, magala masumpah. Suatu ketika dalam perjalanan engka sedi onrong, engka pungaju lopo, nronroi tawi masumpah-sumpah billallahu. Jelas itu perbuatan syirik. Ya. Akhirnya ia tahu nrewe ribolana mala bangkung mala garagaji untuk tubang yero pengaji supaya dia nrewe tahu masumpah-sumpah mirlau. Ya. Tapi dalam perjalanan al-abid ini si runtu ya rosetange yang menjelma seperti manusia. Iya. Tatanai kada tega kalau lau. Kadeulah kalau tubang iro pengaju lopo iro norma sumpah tahu ya non rima 42. Lalu dicegat oleh setan. Akhirnya terjadi perkelahian, terjadi pergulatan. Ya. Dan dalam pergulatan itu dimenangkan oleh al-abidil manusia. Ikale setange, ya, ikaoi, ya, sehingga tidak bisa melawan. Tapi yang nama setan tidak mau kehabisan akal. Ya. Bagaimana caranya? Pada pertemuan berikutnya, ya begitu al-abid ini tadi mau pergi menembang pohon itu, ya, ketemu lagi dengan setan. Setan melakukan upaya bagaimana supaya bisa membujuk al-abid ini. Maka dia ajak na ya rolo mau tumbang ya pengajue, ya lebih baik nasal bangku madrasah bangku sekolah ngopak guru, ya. Maka dia al-abid ikoni carana elo kapatu sekolah nadek gaga warang paraku dega doiku, ya. Kade setange, ya iya papariko biaya dana dari kon reo kumatori bolamu setiap paset diko buka kasorokmu, ya timpan rotin romo engka ko tuh doi utara ko engka suku-suku lawang. Dan ternyata seperti itu memang. Malam pertama ada, malam kedua tidak ada, malam kedua masih ada, malam ketiga sudah tidak ada. Akhirnya iya den al-aib makadai. Dia anak cowok ya naseng setangi. Saya akan pergi tebang pohon kayu itu. Akhirnya lawan. Begitu ketemu dengan setan, si gulat sih. Ya. Apa yang terjadi? Al-abid ini kalah, ya, dan setan itu yang menang. Ya. Kalah ya roden tahu al-abid yang menang adalah setan. Akhirnya waktu tahan al-abid
Magi na wedi muka Allah kesoy, padahal sebelumnya saya mengalahkan kamu. Apa jawaban setan? Ya. Kedayam itu muka Allah kak biasa. Nah sahabat lo kalau tuh bagi pengajuan karena Allah SWT. Kau ikhlas karena betul karena Allah SWT. Tapi yang kedua kalinya itu, lo kalau tuh bagi roh pengajuan, tanya Allah SWT sama dek naga muruntu, doi dek naga muruntu suku-suku lawan. Itu niatmu, bukan karena Allah SWT. Sehingga pada hari ini saya pasti akan mengalahkan kamu. Ya, inilah yang namanya keikhlasan itu. Kita akan tidak bisa diganggu oleh setan, kita tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Ya, tapi karena manakala niat kita beribadah ada tujuan-tujuan tertentu, ada motif-motif tertentu, ya, engkau kata lain, nah, disitulah kadang-kadang ibadah kita menjadi rusak. Jadi yang pertama, jadi kawal ibadah kita dengan betul-betul keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita menjadi pemenang. Yang kedua, singkat saja, nanti kita sambung kalau subuh. Ya. Bagaimana kita beribadah itu senantiasa kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Sifat syukur bukan cuma bulan Ramadan, tapi luar Ramadan juga seperti itu, kita tingkatkan kesyukuran kita. Ya namanya bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah. Ya. Dari kemarin alhamdulillah itu sebenarnya adalah ucapan terima kasih. Yang syukur sebenarnya adalah kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita. Nah, kayak Nabi Muhammad SAW kurang ditanai ribenin nama kede suruh Allah SWT magi tapan rasa-rasa lade alai tak masam pajang gangkana boro-boro ni ajita nanori darah. Begitu hebatnya ibadah Rasulullah. Ya. Agan asnamita afala kunu abdan syakura, tanya kayak termasuk atas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebenarnya orang bersyukur itu senantiasa meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kebaikannya. Masyarakat muslimin rahimullah, kita ini bagaimana bulan Ramadan? Kalau pun Nabi tak boro-boro aja negara sempajang. Ini biasa toma boro-boro aleta, tapi tandia aja tak boro sempajang. Tapi agak tak boro mata tak boro natarutinro. Ini kadang-kadang terjadi pada kita. Sehingga ada orang mengatakan kita ini dengan Nabi beda sedikit-sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit salat, kalau kita sedikit-sedikit tidak salat. Nabi sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Ini bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, ya mumpung Ramadan, ya masih ada kita maksimalkan betul, ya supaya kita sampai pada finishnya dan kita menjadi pemenang dan mendapat gelar muttaqin. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan kita akan sambung pada subuh hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.